Selamat pagi. Ke belakang dulu. Mana nih? Ya. Mana yang lain belum pada masuk nih? Dewi. Pagi. Pagi, Baru berdua. ya, baru aku aja ya. Oh, Agnes ada. Berdua mah. Bunyi dong. Oh, Aku mending perapatan loh, Pak. siapa lagi sih? Berapa sih orang? Itu dua, empat kan? Dua lagi sih. Iya, Iya. Irma, Bu Rita, Bu Irma belum masuk. Ben. Rita. Heeh.
Nah, ini dia masuk. Itu lagi Bu Rita. Mbak Irma tuh di Bogor ya? Oh iya, daerah Cibinong deh kalau nggak salah di Bogor. Hmm. Daerah Bogor. Pagi. Udah kumpul. Belum ya? Pak Burita ya? Udah, siapa Burita. lagi? Satu orang lagi ya? Burita? Hah? Tinggal Burita aja kok. Burita aja. Tinggal Bu Rita doang. Mm-mm. Bu Rita ada telat sih biasanya. Bisa gitu. Dia agak telat. Mau meditasi dulu dia pagi biasanya. Kamu kesini ngapain? Duduk di atas bloknya, Postelek, Postikasana. Tinggikan dan luruskan tubuh. Finger pressing on the floor. Upper arm out to the shoulders rolling down. Then in this position, bending the elbow palm together. Just move on. Slowly close your eyes. Tinggikan dan luruskan punggung. Rilekan dari kulit kepala. Rilekan kulit wajah. Rilekan kedua bahu kanan dan kiri. Dua bahu kanan dan kiri tetap sejajar. Dadanya tetap terbuka. Rilekan perut dan organ-organ yang ada dalam perut. Nafasnya normal, normal inhalation, normal exhalation. Dudukan kepalanya. Buka telapak tangan, letakkan di atas lutut. Perlahan buka matanya, lihat ke lantai, baru lihat. Oke, ini kita latihan twist ya. Oke, jadi twist itu ada 3 bagian yang di twisting. Yang pertama adalah di bagian lumbar, kedua torak, dan ketiga cervical leher. Nah, move of range dari ketiga spine tersebut yang paling banyak adalah yang paling mutarnya mempunyai range terbesar itu ada yang pertama di leher, yang kedua di torak,
yang ketiga di lumbar. Ya, torak sama lumbar. Nah, dia yang lebih banyak muternya. Nah, makanya kalau kita muter itu, kalau misalnya dari lumbar, kemudian torak, baru cervical. Makanya kalau leher itu kan bisa nengoknya bisa banyak. Kalau coba pinggang, sedikit kaku. Nah, toraknya lebih banyak. Terakhir adalah cervical. Paham ya? Nah, nanti kita akan mengaktifkan step by step, satu-satu ya, twistingnya. Jadi kenapa orang lebih banyak tiba-tiba suddenly twisting, oh saya udah nengok nih, udah maksimal. Padahal yang bergerak itu hanya lehernya. Ya benar, lehernya dia nengok. Udah merasa, oh bisa lihat ke belakang jauh. Padahal apa? Lehernya. Paham? Oke. Nah, untuk supaya bisa twisting, kita harus bisa memanjangkan punggungnya dulu. Dipanjangkan, baru dibuka. Ya, jadi twisting ada memanjangkan, ada membuka dadanya atau shoulder. Paham? Nah, 3 poin tersebut. Satu lagi, kalau kita posisinya berdiri, bagian terpenting sebagai supporting, ada connected dia supaya punggungnya panjang adalah kaki. Makanya twisting, kalau menurut saya, twisting sebenarnya yang paling enak berdiri. Pada berdiri twistingnya lebih kerasa itu dari lumbar. Kalau duduk enggak, karena dia lebih banyak twisting, dia startnya itu banyak orang-orang dari torak. Lumbarnya enggak. Nah, kalau lagi berdiri terasa twisting di lumbarnya. Karena si kakinya yang bekerja. Oke, kita buat adu muka swanasana, ambil kursinya, gini dulu. Ambil blok 2, kita panjangkan dulu. Bloknya taruh di wall. Lebar kursi. Oh. Sangkutin tuh. Ujung kursinya nih. Nah, supaya nggak jalan. Nah, ini taruhnya di sini. Di hip. Ya, di hip ya. Nah, oke. Tekan kedua kakinya sama, tarik kerangnya. Oke. Ini kursinya kurang panjang, kalau tinggi enak dilurus tangannya. Oke, oke ya pegang aja kursinya. Stay. Ya, ini dipanjangkan. Yuk, silakan buat. Teman-teman kursinya tinggi, kalau ini enggak. Bisa lebih panjang tangannya. Kasih blok ya, supaya ada space. Kelihatan enggak? Bisa kan? Ya, coba saya lihat. Bu Rita mundur lagi kakinya. Ya, nah. Oke, ya. Ya, gitu, Devi turun. Ya, panjangin. Nah. Tekan dari kedua telapak kakinya. Baik aja. Dan kedua telapak kaki panjangkan badan kanan kirinya. Ya, itu aku tarik lagi. Tangannya boleh diblok. Nah, benar. Panjangin lagi, jauhkan. Dan dari kedua telapak kakinya, awareness-nya dengerin. Dari pertama telapak kaki tekan, elbow-nya masuk ya. Kemudian panjangkan from the lumbar. Selalu diingat nih, selalu jangan tiba-tiba memanjangkan dari torak. Itu kadang-kadang twisting kita langsung dari torak. Padahal startnya usahakan dari lumbar. Dan kaki panjangkan dulu, pakai imagine, pakai pikiran bayangan kita, panjang lumbar, kemudian torak. Nah, berurutan baru ke arah cervical. Feelingnya kayak gitu, narik.
Jangan narik lumbernya semua, tapi actionnya selalu dari lumber. Panjang. Stay. Sudah. Oke, sekarang itu Mbak Irma kurang mundur kaki. Burita masih stay. Oke, sekarang tengok ke arah sisi kanan, berarti pipi sebelah kanan, rest. Tengok arah kanan, bahu kanan jangan naik. Yes, santai aja resting. Nah, ini untuk twisting vertical, bagian vertical, leher. Nanti bisa dicek kanan kirinya, mana yang kaku. Ya, ini baru kita akan memutar di bagian kasih gerakan atau kasih perlakuan terhadap leher dulu. Oke, balik ke tengah lagi, kepalanya, and change to the left. Nah, coba sambil dicek mana yang kaku. Ini kedua bahu, jangan naik sama ya, kalau pakai kursi lebih enak. Press. Balik. Change lagi, kanan lagi. Jangan diangkat kepalanya kayak kita tidur ke arah samping. Balik lagi ke tengah. Kiri. Balik lagi ke tengah. Oke. And release. Oh. Yes. Oke, sama. Nah, balik mat. Kursinya disampingin dulu. Buat Adho Mukha Svanasana, biasa saja. Kita pakai lagi. Samping aja dulu. Tekan dari tangannya, tekan kedua telapak kaki. Walk forward, Ardha Uttanasana. There on the floor, perpendicular. With your shoulders. Oke, sekarang extended trunk forward, arm forward, masih di lantai. Jadi jarinya dorong ke depan jauh. Tarik. Nah, tekan kaki dari lumbar. Feelingnya lumbarin, panjangnya, lumbarnya dipanjangkan terus. Burita tangan dorong ke depan. Jari-jari tangannya dorong ke depan. Iya, terus jauh. Tapi berat ada di kaki ya. Berat ada di kaki. Iya, gitu. Jangan ditegangkan perutnya. Kemarin sudah belajar. Keep breathing. Nafas. Jangan ditahan nafas.
Nah, pada saat bergerak, kalau napas ditahan, otot kita jadi kaku. Makanya gitu kan, kalau kita napas, jadi otot kita kayak ngerem gitu. Jadi nafas. Tanjakan from the lumbernya. Nah, kan berhitungkan kan kaki. Nah, kaki itu lebih mendekat mana bagian yang terdekat dengan lumber adalah kaki kan. Nah, si kakinya kerja, maka kita bisa memanjangkan lagi lumbernya. Coba rasain. Ketika kita duduk, kita angkat badan juga beda. Yang bekerja lebih mana? Lebih torak kan. Tapi kalau kaki yang kerja dari lumbernya kita bisa ngerasain. Nah, stay dekat telapak kakinya, lumbernya kerjain. Panjang. Oke, sudah panjang. Bend di elbow. Pegang kedua ankle kakinya. Go down. Jadi harus kita tekan kaki. Go down, head down. Tanasana. Tekan kakinya, maka kita bisa menyangkan lumber. Nah, itu yang sering cedera. Biasanya kita head down, tidak memanjangkan lumber. Karena tidak neken kakinya. Jadi banyak yang cedera di lumbernya. Kan kaki lurus lututnya. Jadi oke, keep look forward. Mundur lagi ke belakang, adu muka svanasana. Tekan tangannya, tekan kaki. Oke, go forward again. Uttanasana, cross your elbow, head down. Oke, and come out. Oke, ke tengah. Ambil bloknya. Jepit blok di kedua paha. Standing Tadasana, jepit blok di kedua paha. Manjang. Memanjang aja bloknya. Ke bawah. Agnes bloknya memanjang aja ke bawah. Jepit lebih panjang. Ya, oke. Feet apart, parallel outer heel. Si blok ini menjaga kita supaya roll in. Dah, elbow-nya. Nah, saat ini ya. Oke, kita akan side bending dulu nih. Kita panjangkan dulu sebelum nanti mau twisting. Angkat kedua tangannya ke atas, interlock thumb, jempol tangan. Jepit. Agnes tekan kaki kanan, hip kanannya yang kanan masukin ke arah tengah atau tekan sehingga kaki kirinya kasih beban. Lagi Agnes. Terus hip kanan. Yang kanan, belum. Hip kanannya dorong ke tengah, ke arah tengah. Nah, jadi tailbone in, don't push your leg forward. Oke, dah, siap. Kita akan side bending ke arah kanan.
tekan kakinya dua-duanya, apalagi kaki kiri. Yuk, tekan kaki kiri yang kuat, panjangkan tuh badannya ke arah sisi sebelah kanan. Jepit blok, bayangkan lumbernya dulu. Straight lumber, torak, baru ngikutin. Vertikalnya, malahnya. Iya. Terus. Lagi Agnes terus dorong. Tekan kakinya, yang kiri terutama. Awas. Nih, Dewi langsung matah dari ribnya ya. Hati-hati Dewi, ribnya tuh. Elbownya masukin lagi, don't push your rib. Jadi pangkatnya ke sana jadi nungging. Mbak Irma kaki kirinya nggak dorong. Jadi hipnya collapse ke depan. Go back to the center. Jadi Dewi harus jagain. Sepertinya Dewi archingnya terlalu lebih ya. Hati-hati, ini dijaga. Oke, go to the left. In. Tarik round lumbernya. Isi badan sebelah kanan. Go back. Change interlock thumb. Terang up and side bending ke arah kanan. Kedua kaki, terutama kaki kiri nih. Ayo, Burita jangan dipiringin hipnya. Supaya blok jepit, supaya di tengah hipnya. Ah, jangan dorong ke kiri hipnya. Ah, tekan aja. Kakinya pun jepit blok, tarik badannya. Perutnya dipanjangkan. Oke, go back to the center. Balik ke tengah and change other side, left side. Tarik. Oke, release. Yes. Sudah. Oke, teman-teman ambil kursi lagi. Oke, posisinya sama ya, kayak tadi ya. Nah, sekarang kita akan lihat di kaki kanannya dulu ke depan. Dan ininya hipnya disamakan. Jadi hip kanan kirinya kursi, hip kanan kirinya nempelin ke kursi, hip kanan. Ngerti? Jadi hip kanan kirinya ini harus touching. Nanti pada saat dia twisting ini sama, nggak boleh yang satu lebih keras tekanannya. Ya, adjustmentnya pokoknya teman-teman rasakan sama. Jadi kita akan twist. Rasakan dari lumbernya. Lumber, baru torak, baru cervical. Ya, kita start dari lumbernya dulu. This is clear. Pelan-pelan aja dirasain. Di adjust dulu. Nah, sama kan tuh, hipnya saya nyentuhkan sama di kursi kanan kiri. Oke, video terang. Nah, kemudian kita akan twist, pindahkan nih tangannya. Boleh di tengah tangannya, kursinya. Ya, boleh di samping, sini lebih berat. Ya, kalau kita keluar samping lebih berat. Oke, gak apa-apa kita buat samping. Kemudian tangannya nih. Belakang. Nah, berarti kita harus tekan. Ini hipnya kan tetap tekan. Press. Baru rasakan dari lumbernya. Set lumber. Lumber, udah maksimal lumber.
Baru ketika lumbernya udah maksimal, ya udah maksimal lumber, udah nggak bisa lagi bergerak, kasih tenaga dari torak, toraknya udah, kasih tenaga dari leher peran. Ya, jadi bayangannya itu kaki tekan, lumber puter maksimalnya lumber tiap orang beda-beda, tapi memang dia putarannya nggak banyak. Nah, ketika udah mentok lumber, baru gunakan tenaga twisting torak juga maksimal, udah habis, baru gunakan leher terakhir. Paham? Jangan leher dulu. Ya. Jangan torak dulu. Oke, dari lumber. Silakan buat. Paprita, Tikonasana. Posisi pakai kursi. Jadi shiftnya sama kanan kirinya. Waktu dia muter, diam tuh. Usahakan. Pasti ada yang jagain dah kalau ada kursi. Jadi shiftnya nggak bisa turun. Rata-rata teman-teman muternya langsung shift, bukan dari lumbernya. Oke, kaki kanan di depan dulu, kaki kiri ke belakang. Ya, gitu. Ya jauh kakinya. Udah turunin tangannya buat Ardha Parsuttanasana. Nah, gitu. Nah, di sini posisi yang pertama teman-teman, rasakan kedua hip itu touching ke kursinya. Oke. Ayo, Burita, kaki kanan. Kaki kiri jauh dong dikit, jangan kecil. Burita. Kaki kanan ke depan, Mbak Irma. Ya. Hip kiri sentuhin ke kursi. Nah, jangan kecil Mbak Irma tangannya, kakinya buka lebar. Kaki kanan nggak usah mundur, justru kaki kanan maju. Biar bisa ada makan hipnya. Kaki kiri yang mundur. Nah, gitu. Kaki kiri yang mundurin. Sudah. Oke. Step pertama, dengerin. Kedua kakinya tetap tekan. Si kaki berhubungan dengan lumbernya nih. Spine paling bawah. Sudah. Oke, udah panjang semua nih. Pindahkan tangan kiri di samping kursi atau kursi kaki yang kanan. Tangan kanan jauh ke belakang. Hook. Stay. Oke, jadi dada nggak boleh melewati kursi yang kiri. Sekarang tekan kedua kaki pelan-pelan ya, pakai perasaan, pakai imagine, putar dari pinggangnya. Ayo pinggang dulu, putar pinggang, udah maksimal nih kita pinggang, baru toraknya. Torak, buka. Setelah torak buka, artinya bahunya buka kan ke kanan. Torak itu buka, bahu ikut muter, baru udah bahunya dapat muter, baru si leher, tengok. Nah, terus udah leher maksimal, kita kerjakan lagi dari bawah lagi, ulang lagi, terus begitu terus, turun lagi, terus begitu terus kaki tetap tekan, bagus. Nah, lihat kursinya itu menjaga hip yang kiri kan, nggak turun karena ada kursi. Nah, gitu feelingnya, twistnya. Tahan, relax your abdomen. Relax your abdomen. Stay. Oke, release, balik. Good. And come up, change. Paham ya? Jadi kita bisa tahu tuh twistingnya. Jangan hanya sekedar twist. Makanya kan ada, twist saya udah, atau saya kok nggak bisa ya twist. Ya iyalah, orang yang di twist cuma lehernya doang atau terangnya doang. Ya keblok dia sama si
lumbernya. Jadi lumbernya dulu dibuka, pintu awalnya dibuka, baru pintu kedua, baru pintu ketiga. Pintu ketiga ya vertikal gitu. Ya, turun lagi. 2 hipnya samakan di kursi. You terang up, pinjamkan. Letakkan tangan kanan. Samping kursi yang kirinya, diletakkan. Tangan kiri ke belakang, jauh. Pegang. Dada atau kepala jangan melewati kaki kiri atau kursi yang kiri. Tekan kedua kaki. Sudah panjangkan ya, action memanjang sudah. From the lumber, lumbernya dulu. So, jangan langsung nengok. Makanya dikerjakan lumber, lumbernya udah maksimal, udah nggak bisa muter lagi tuh, lumber udah mentok. Baru tenaga dari terang. Torak. So, toraknya buka. Toraknya buka artinya bahunya terbuka. Sudah maksimal, baru kepalanya. Jadi kepala aman. Tengok. Stay. Tahan. Oke, and release. Iya. Ganti lagi. Nah, untuk membantu torak muter, tangan teman-teman yang di belakang itu bisa pegang kursi yang di belakangnya ya. Bisa tangannya pegang, itu untuk ngebantu torak muter. Ya. Jadi kalau sekarang nih tangan kanannya ke belakang pegang kursi kalau sampai. Kalau enggak sampai ya udah ada apa-apa. Oke. Sekarang ke depan. Yuk, tangan kirinya tekan di kursi yang sebelah kiri. Tangan kanannya ke belakang. Pegang kanan. Pegang kursi yang tangannya pegang kursi yang kanan. Ke belakang. Kalau nggak sampai udah. Yuk, tangan kanannya jauh. Pegang kursi yang di samping gue. Oke, usahakan kedua hipnya tetap touching sama kursinya. Jadi terang up. Kita teleponnya and turn. From the lumber. Lumber panjangkan dulu, lumber di twisting. Kemudian torak bekerja itu bahunya ikut muter, bergerak maksimal sehingga dadanya menghadap ke arah sisi samping kanan, baru si cervical. Cervical, turn. Oke, release. Good. Change. Kiri. Tangan kanan ke kiri, kursinya pegang. Tangan kirinya dipegang kursi belakang bisa nyampe, nggak apa-apa nggak nyampe bisa. Dan ya, tekan kakinya, kemudian aktifkan lumber. Si lumber bisa aktif karena ada kaki yang neken. Kasih lumbernya bekerja, panjangkan, ada putar, dan baru bahu. Bahu ini kita lihat simbolnya itu dari shouldernya ya, shouldernya. Jadi terang atau toraknya itu diwakili dengan simbol dari si bahunya terbuka kiri. Udah, baru cervical. Dilihat dari kepalanya bisa nengok.
atas. Nah, terus T. Ayo kita bahu hip kanan kirinya sama. Oke, and release. Baik. Yes. Oke, baik. Adu muka svanasana again. Utva muka svanasana. Adu muka svanasana. Utva muka svanasana. Adu muka svanasana. Okay, go forward to Uttanasana. So elbow head down. And come. Oke, kita bandingkan twistingnya pada saat kita berdiri dan duduk. Kita akan back, Parwajasana, chair, duduk. Nah, ketika duduk, maka kita memang terasa ada twistingnya lebih banyak ke toraknya ya. Yang tadi saya bilang, dikit. Karena dia si kakinya udah kepotong dengan sitting bone-nya. Jadi berat twisting di kaki. Kalau tadi kita berdiri kan beda, ya. Nah, kalau kita duduk, Parwajasana juga berbeda. Lebih action di torak. Rasa nggak, teman-teman? Oke. Ya, kita kakinya masuk dua-duanya. Biasanya kalau di kursi kita biasanya ke samping seperti ini atau masuk bisa. Oke, kita lihat samping dulu deh. Nah, ini kan, nah waktu kita muter, ini kan lebih kalau pegang ini kan kita lebih dominan apa? Torak. Karena si kaki pasti kalau kita muter pantatnya akan muter. Jadi sebenarnya lumbarnya nggak muter, lumbarnya sedikit, tapi lebih banyak torak. Makanya kadang-kadang murid-murid yang baru itu suka sakit straight di sini toraknya karena dia over straight. Tulang-tulang atau otot-otot interkostal yang ada di dada ini kan hubungan dengan torak. Itu biasanya lebih habis twisting, latihan twisting suka sakit karena dia actionnya banyak over di torak karena memang ini torak. Tapi usahakan bahwa startnya itu tetap dari lumbar, lumbar baru torak. Tapi memang duduk ini lebih terasa lebih banyak dominan ke torak. Paham ya? Jadi kalau teman-teman mau buka puter twisting di torak, pakai duduk. Jangan berdiri. Susah. Coba bandingin namanya tadi paprika ya sama di sini. Kira-kira yang dominannya di mana gitu loh. Ya, oke, siap duduk. Ke samping dulu.
Ya, tadi kan udah berdiri ya Pak Prita. Nah, sekarang dominan di sini di mana dominannya? Gitu loh. Paham? Sehingga kita bisa tarik benang merahnya di situ. Oh, ini kalau mau dari lumber ya posisinya gini. Tapi di sini juga tetap harus lumber, tapi lumbernya sedikit. Lebih dominan ke torak. Yuk, buat. Dirasain ya. Dirasain. Lumbernya tetap, kita harus tetap dari lumber, tapi memang dominan di sini adalah posisi ini lebih banyak torak. Tapi bukan berarti si lumber nggak diputar. Usahakan tetap. Oke, ke arah kanan dulu. Duduknya muter kanan. Putar kursi. Dah. Tekan kedua telapak kaki, sitting bone grounding. Kemudian putar badannya ke kanan, pegang kedua tangannya. Kursi. Nah, oke. Nah, ini yang terjadi akan terjadi over rib. Yang orang biasanya langsung memutar rib dadanya. Dewi hati-hati ya ini ya, karena ribnya Dewi sering keluar. Jangan didorong ribnya. Oke, siap. Lift your trunk up. Udah panjangkan trangnya. Kemudian putar badannya ke kanan pelan-pelan dari lumber. Dari lumber dulu. Yuk, usahakan dari lumber. Tadi kan sama, kita usahakan. Meskipun ini lebih banyak torak, tapi usahakan lumbernya berputar dulu. Berputar lumbernya. Nah, baru ini torak. Karena si tangan yang megang kursi putar lebih kuat. Toraknya. Torak. Udah maksimal torak, baru tengok kanan. Nah, terus rasakan, relax perutnya, stay. Nah, dorong ribnya tetap badannya sama aja normal kayak kita duduk. Don't push your chest atau rib forward. Nah, bisa kan? Ini lebih terasa di mana? Toraknya. Tenaga yang paling besar di torak karena posisinya di. Kalau kita tadi twisting, tenaga yang paling besar tuh dari lumbernya. Langsung kasih tenaga ke torak dan cervical. Jadi startnya beda. Teman-teman bisa tahu jadinya, oh kalau saya mau buka bahu torak, twisting kasih gerakan duduk sini. Tahan, stay. Inhale and exhale turn. Oke, and release. Nah, change. Benar nggak? Ya, oke. Ganti. Kiri. Benar nggak lebih banyak ke torak? Ganti kiri. Ke arah kiri, Bu Rita putar. Gak usah diputar kursinya, kitanya aja putar lah ke belakang, nggak apa-apa. Pindah-pindahin kursi berat. Ya apa juga buat latihan beban. Oke, angkat dulu tangannya ke atas, lift your trunk up, kencangkan lagi trangnya. Lift your trunk and turn to the left. Tegak lurus. Dah. Inhale and exhale turn. Tetap dari startnya from the lumbar. Ini lebih torak, lebih banyak. Inhale and exhale turn. Don't push your rib forward. Jangan dorong dada ke depan. Inhale and exhale turn. Inhale and exhale turn. Lumbar torak lebih banyak bekerja. Oke, release.
Balik. Sama buat Paprita Trikonasana lagi di tengah. Kursinya pinggirin lagi. Kita akan coba lagi. Paprita Trikonasana, kaki kanan ke depan, kiri ke belakang. Boleh kasih blok tangannya. Nggak usah pakai kursi, kursinya disampingin aja. Keluarin aja dari mat. Kita buat Paprita Trikonasana again. Kaki kanan depan, kiri di belakang. Boleh pakai blok tangannya. Kasih blok. Ya. Buat posisi Parsvakonasana, kasih blok di samping kaki kanannya. Kita. Ya, siap. Di kanan depan, kiri belakang. Nah, coba dirasain bedanya ya. Teman-teman tahu. Arm straight to the side, berdiri posisinya tegak dulu. Dewi, tegak dulu badannya. Kanan depan. Oke, putar ya ke kanan, balik sama badannya. Nah, siap ya. Nah, gerakan ini twisting. Ya, tekan kedua kakinya. And then from the lumbar, twist, baru vertical, baru torak, vertical, turunin tangannya ke blok yang ada di samping kaki kanan. Tangan kanannya boleh diinjak. Dah, dengerin. Dada, kepala nggak boleh lewat dari kaki kanan. Dada, kepala nggak boleh lewat dari kaki kanannya. Ya, tekan kedua kaki, aktifkan lumbarnya. Rasakan perbedaan dengan yang tadi. Susah kan kalau di sini lebih berat, tapi kalau tadi dilatih, secara kapasitas toraknya lebih gampang. Dan lumbarnya baru torak tuh, bahunya kan jadi bahu torak dan maksimal torak baru cervical. Lihat. Nah, ke atas kan cervical. Stay. Dan kedua kakinya. From the lumbar, torak, cervical. Okay, and release. Change. Ganti. Dirasain sama yang tadi, kursi bedanya. Change. Kiri di depan, arm straight to the side and go to the left. Tangan kanan ke sebelah kiri. Mbak Irma mundur lagi kaki. Nah, kakinya putar, from the lumbar, hipnya jangan turun tuh Bu Rita. Nah, dari lumbarnya turn, baru torak. Kan beda kan sama yang di kursi, lebih gampang di kursi kan? Iya. Baru turn, dari lumbar, torak, vertical. Dari lumbar, torak, dan vertical. Turn. Stay. Okay. And come on. Yes. Yes. Nah, beda nggak? Beda ya? Jelas beda. Kalau yang pakai kursi kan ininya tuh benar-benar ditahan kan sama kursinya. Jadi mau muter lumbarnya, panggulnya memang kejaga sejajar. Mau muter lumbarnya juga tanggung, bahunya juga mau muter juga tanggung.
Aku sempat Iya. sakit sih tadi karena kena ininya besinya. Oke. Makanya kan beda actionnya pada saat berdiri gitu loh. Enakan mana? Duduk kan banyak orang. Lebih terasa kebuka karena ada bantuan dia kalau duduk itu lebih banyak ke torak. Jadi si toraknya bisa muter lebih maksimal. Tapi kalau dia berdiri, toraknya rata-rata nggak bisa kan ngebuka si dadanya. Putar toraknya nggak bisa gitu loh. Karena apa? Ya itu karena dari lambernya. Lambernya harusnya lebih kuat lambernya nggak muter tadi teman-teman, sehingga gini, si torak itu akan terbuka kalau si pintu awalnya itu si lambernya terbuka. Nah kalau si lambernya nggak terbuka, gimana si torak mau muter itu waktu dia berdiri. Tapi waktu duduk kan gampang. Itu waktu duduk karena kita udah pegang kursi, udah bantuan. Tapi sebenarnya kalau kursi itu kadang-kadang kita cheating, kita bisa buka tapi sebenarnya muter dari bawah. Nah itu yang tadi perbedaannya, kenapa dia lebih gampang tuh ya. Kalau misalkan hipnya pada saat Pavlita Trikonasana ikut muter turun ya, nggak ditahan hipnya, pasti toraknya gampang keputer gitu, paham? Makanya berdiri itu lebih sulit daripada duduk twistingnya, karena kalau duduk lebih banyak ke toraknya buka ya. Kalau dari berdiri lebih banyak mengaktifkan di lambernya dulu, meskipun bukan berarti duduk nggak lamber itu sama, cuman terbantu sama apa gerakan tangannya seperti itu. Oke, paham ya? Itu Nah, makanya investasinya apa ya Mas ya? Kalau misalnya ngelakuin benar dan tidak benar. Maksudnya apa twisting yang ya terutama buat yang kalau panggulnya aja udah mereng gitu, panggulnya nggak bisa sejajar gitu dengan yang kalau kita melakukan twistingnya ya kayak tadi yang bener aja dia susah. Maksudnya rentang geraknya jadi terbatas kan jadinya nggak oh ya, maksimal gitu. iya, oke. Jadi pertanyaannya apa, Dew? Investasinya apa kalau kita ngelakuinnya itu nggak bener gitu. Investasi Oh, buruknya itu apa? Heeh. oh, iya. Jadi gini, kalau kita nggak ngelakuinnya dengan benar, otomatis pada saat dia twisting itu ada overstretch, gitu loh. Pertama, ya overstretch. Jadi karena dia tidak melakukan putar twisting dari awal, tidak berurutan, maka akan terjadi overstretch atau ketegangan dari otot yang digunakan untuk twist. Contoh, kadang-kadang kita twist maksimal karena lambernya muter, terus kita maksimalin putar, maka akan terjadi straight atau ketegangan di otot bahu biasanya, satu, atau leher biasanya tegang. Kok habis twisting kok aku jadi tegang ya leher di sini. Nah itu bisa terjadi kekakuan. Karena apa? Dia memaksakan, ya salah satu memaksakan bahunya atau toraknya muter, tapi si lambernya nggak muter gitu loh. Nah itu akan terjadi ketegangan biasanya di bagian leher atau bahu. Karena ini yang kerja seperti itu. Paham ya? Jadi kalau begitu terus, kok bahuku jadi kaku, twisting malah kaku. Ya karena dia setiap melakukannya itu tegang terus. Ya melakukannya dari torak, nggak mau dari lamber. Tapi kalau saya relax, baru kan santai. Harusnya twisting kan lebih enak. Jadinya kan lebih fleksibel. Kok ini kaku gitu ya? Kalau kita salah ya malah tambah kaku di twistingnya. Jadi bukannya di twist malah bikin tegang. Paham ya? Terutama di bahunya tuh, Mbak Dewi, ini di bahu. Nah itu investasinya lama-lama. Gitu. Kalau enggak, ya kita jadi tegang kedua bahunya. Karena mau kita putar, tapi nggak dari lamber putarnya. Memaksakan. Nah, akhirnya apa? Tegang terus. Gitu. Ya makanya kan, kok saya kok muter kaku ya? Nggak bisa. Ya iyalah. Bukan memiliki rilis, malah menjadi tegang, ketegangan. Paham ya? Jadi hati-hati juga, gitu loh. Tenang aja. Oke, sekarang lanjut ya.
Posisinya tadi udah Paprita, Trikonasana. Nah, yang lebih sulit itu sekarang itu adalah Paprita, tadi Trikonasana, Paprita, Ardha Chandrasana. Masih kaki lurus, ya. Paprita, Ardha Chandrasana. Itu paling sulit karena udah harus naik kakinya. Nah, sekarang teman-teman pakai wall, kakinya ke wall, naik. Oke. Nah, diukur dulu. Oke. Nah, Paprita Ardha Chandrasana sulit karena sudah satu kaki dia harus buka si torak ya, dadanya. Kan dadanya harus bisa ngadep ke sana, ya kan? Oke, sekarang kita akan coba kakinya ke tembok. Oh, kalau ke tembok ngadepnya sana ya. Ya, kayak gini. Boleh teman-teman gunakan kursi dulu, kursinya taruh di depan. Nih, adjust ya. Oke. Kakinya rata-rata teman-teman maunya tinggi, jangan tinggi, dia sejajar. Sejajar dengan hipnya. Sejajar dengan hip. Oke, dah, tekan kedua kakinya. Kan sudah lurus tuh. Dah, ini tangannya di samping. Nah, ini dari kaki tekan, kemudian lumbernya. Sini lumber kan. Kakinya dua kakinya tekan, dari lumber. Lumber, kalau lumbernya udah maksimal, saya nih lumber saya udah bisa segini. Dan saya harus buka lagi bahu kan. Bahu. Set, bahu, bahu, baru bisa tengok. Ya, paham? Oke, rilis. Jadi sama feelingnya. Kalau yang berdiri, kita harus aktifkan lumbernya itu lebih mudah daripada duduk. Jadi tetap kalau enggak lumbernya enggak diaktifkan, enggak muter, enggak mungkin si dada itu bisa muter. Enggak mungkin kepala cervical kita muter, enggak mungkin. Paham? Oke, yuk buat. Pelan-pelan ya. Harusnya semakin bisa twisting, semakin fleksibel si spine. Oh enggak, kaku. Gak usah tinggi kakinya. Kakinya sejajar tumit sama hip. Ya, nah gitu Mbak Dewi. Malah tinggi lebih sulit. Jadi arching badannya. Gurita turun lagi kaki. Terus Burit. Dah, oke. Nah, ya gitu. Tarik put ya. Dah, sudah. Dah, tangannya yang kiri taruh. Tangan di bawah. Yo, oh ini beda-beda. Yang satu ada kaki kanan kiri. Ya udah nggak apa-apa. Mbak Irma, kakinya turunin lagi. Kaki yang di atas di tembok turunin. Mbak Irma kakinya terlalu tinggi, turunin dikit. Nah, gitu. Stay. Dah, pelan-pelan. Twist from the lumbernya dulu. Ibu Rita terbalik, twistingnya ngadepnya kemari, Bu. Ingat, Agnes, itu kepalanya kenapa dada, bahu, kepala jangan lewat kaki yang di bawah. And turn dari lumbernya, putar dari lumber, putar dari lumber, putar dari lumber, putar dari lumbernya, baru torak dan cervical. Tengok. Stay.
Ayo tekan kakinya supaya aktif lumbar. Oke, and release. Change. Ganti. Aktifkan ya lumbarnya ya. Kok berubah-berubah. Yuk, change. Coba ganti. Oke, yuk tangan yang kiri pegang. Pelan-pelan. Yes, pelan-pelan. Kedua kakinya. Lumbarnya. Aktifkan. Dari lumbar, torak. Makanya sih dadanya kan suruh diputer. Dada gimana mau muter? Ya. Kalau si lumbarnya nggak diaktifkan, putar dada. Baru cervical. Stay. Tekan kaki, putar. Sen, lumbar. Makanya kan kaki harus lurus, aktifkan supaya lumbarnya bisa twist. Kalau enggak, dia muternya dari torak. Stay. Kasih relax, ya relax. Santai aja terus. Oke, release. Change sekali lagi di baris tengah. Di imprint ya, sambil di imprint. Kakinya aktif. Kalau nggak pakai tembok kan berarti tetap aja dorong gitu loh. Ganti. Nah lagi. Jangan tinggi-tinggi kakinya. Setinggi hipnya rata-rata. Burita terbalik putarnya. Lambat. Turn. Kepala yang terlalu ngangkat. Itu kepala semua kenapa ngangkat ya? Turun kepalanya sejajar dengan itu tulang belakang. Nah, gitu. Masih pada ngangkat. Santai aja, lurus. Turn. Dari lambar. Angkat tangannya ke atas. Kanan. Nah, kalau bisa tangan ke atas berarti memang si toraknya sudah maksimal, udah muter. Berarti tangan, kalau tangannya, oh saya nggak bisa, tangannya nyangkut. Ya dicek lagi. Toraknya muter nggak. Oke, rilis. Tuh, turun. Change. Ganti. Nah, itu Mbak Dewi lurus gitu kakinya. Ya, terus juga kepalanya. Rata-rata kenapa Dewi, Agnes tuh kepalanya sering ngangkat. Kayak mau lihat apa ya, harusnya nggak sejajar, relax gitu loh, lurus aja, relax, ngapain diangkat. Nah, lurus satu garis. Nah, ini lurus. Ayo relax. Irma juga turun kepalanya Mbak Irma, jangan naik, turunin kepalanya. Yes, nah begitu pas. Dah kan ya, Burita pas terus gitu dah. Nah kayak gini kan lebih bagus, lurus, vertikal, torak, lumbar, puter, angkat tangan.
Nah, ini kan lebih cakep. Kenapa nggak dari tadi? Nah, kebiasaan. Stay. Oke, please. Oke. Kursinya dipindahkan. Buat di tengah. Pakai blok. Saja. Bloknya rendah ya, jangan tinggi-tinggi. Arda Chandrasan itu kan memang badannya ke bawah. Paham? Badannya ke bawah gitu loh. Pak Prita Arda Chandrasan. Kan tangannya kan ke lantai. Jadi jangan dinaikin kepalanya. Lurus aja ikutin. Oke, Paprita Arta Chandrasana dari Paprita Trikonasana, kaki kanan ke depan. Kaki kanan. Twisting dulu Bu Rita, twisting. Paprita Trikonasana. Yuk, kaki kanan. Di depan, kaki kiri di belakang ya. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Straight to the side, putar badannya ke arah kanan. Nah, pastikan si dada kepala nggak lewat kaki kanan. Dah. Ayo Bu Rita, tangan kirinya. Dah. Nah, gitu. Kepalanya ya, Mbak Irma. Bagus. Dah, yuk. Udah twisting, slide bloknya sejajar dengan jempol kaki kanan. Angkat kaki kiri. Dah. Twistingnya sudah jadi dari awal ya. Nah, ini Mbak Irma pas lurus. Ya. Udah dapat. Nah, itu kepalanya Mbak Dewi ngapain angkat terus? Iya, kan jadi tegang. Gitu Bu Rita, udah bagus. Bu Rita tahan gitu, bagus. Angkat tangan kanannya. Bu Rita kalau belum dapat angkat tangan kanan pinggang aja. Yes, dorong kakinya. Stay. Nah, baik mah pas gitu. Oke, release. Wah. Mbak Dewi coba deh, bloknya direndahin. Mungkin kepalanya nggak naik kayaknya ya. Miring terus kepalanya gitu. Kayak mau naik padahal udah tinggi. Nih. Kiri. Oke. Go to the left. Rocker ya. Nah, gitu Bu Rita. Udah twistingnya terakhir nih di sini. Udah jadi. Ya, kaki geser, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanannya angkat. Nah, gitu Mbak Irma dorong. Bagus. Nah, ya, kepalanya turunin lagi Mbak Irma. Ya, naik. Nah, oke, Agnes segitu kepala. Ini Mbak Dewi tinggi kepalanya. Angkat. Tangan kiri. Ya, gitu Agnes pas segini. Sudah left. Bu Rita, ayo tadi yang satu sisi lebih bisa. Gitu, Bu Rita, ayo. Nggak apa-apa, pegang aja tangannya gitu dulu. Ya, pegang. Angkat tangan kiri. Stay. Bagus. Ini pada bagus. Yang satu sisi lebih bagus yang sini. Oke, rilis. Turun. Mbak Irma yang satu sini masih jatuh-jatuh nih. Yang sana lebih bagus. Oh iya, hipnya. Kakinya. Ulang sekali lagi. Ayo. Tengah. Coba. Kanan kirinya. Nih rata-rata yang tadi yang terakhir. Kalau kaki kiri di depan. Itu bagus. Karena kaki kanannya lebih aktif. Menjaga. Kuncinya ada di kaki yang di atas. Jaga keseimbangannya. Oke, go to the right side.
kepala ya, perhatiin ya. Itu juga mempengaruhi jadinya nantinya putarannya. Oke, leg, yuk geser, angkat. Masih Dewi, turunin kepala, relax. Iya, kakinya angkat. Nah, oke Agnes, bagus. Kaki dorong lagi Agnes belakang. Terus, terus aktifkan. Nah, ya gitu, ini dapat. Nah, Mbak Irma bagus yang ini. Pas ini. Bagus Gurita, tekan kaki yang kanan Gurit. Dewi kakinya yang diangkat, yang itu aktifkan lagi yang diangkat, dorong lagi, dorong. Nah, gitu aktif. Kalau enggak dia turun. Oke, Bagnes. Oke, kita kalau udah jatuh, ngulangnya dari mana? Ngulangnya dari Paprita Trikonasan lagi. Jangan turun naik, nggak bakal bisa. Kuncinya di Paprita Trikonasana. Jadi ditwist dulu badannya baru naik. Kalau teman-teman udah jatuh tinggal naik lagi nggak bakalan bisa, nggak bakalan. Dia itu kunciannya ada di twist. Di twist. Kalau nggak dipakai twist, udah pastikan jatuh. Jatuh lagi, jatuh lagi. Jadi kalau jatuh ulang dari Paprita lagi. Twist dulu, baru bisa angkat. Paham? Ganti. Ntar kayak tadi naik turun, gimana jatuh terus? Ya, ulangnya dari Paprita lagi. Twistnya dibenerin dulu, dibuat dulu baru naik. Kiri. Nah, ini beda nih. Nah, biasanya Mbak Irma yang ini collab, yang lain mungkin bisa stay. Oke. Iya, Mbak Irma, relax aja, coba relax. Nafas, pakai nafas Mbak Irma. Kepala tuh naik tuh Mbak Irma turunin. Nah, ini udah cakep segini. Udah dapat tuh Mbak Irma, bagus. Iya, tahan. Relax. Dorong. Yuk, angkat. Nah, kan Agnes pas ini. Kurit, pegang aja tangannya. Ayo. Mbak Dewi, kepala. Tenang. Nah, kan enak kan? Angkat. Ini Agnes yang ini pas. Ayo, Dewi. Kenapa tuh bisa jatuh? Kita harus tahu ya, why kita bisa jatuh. Oke. Mbak Dewi belum? Yang kiri ayo ulang. Lihat Mbak Dewi tuh. Mbak Dewi jatuh terus dari tadi. Kenapa tuh? Ulang. Angkat. Kenapa? Kalau menurut saya twistingnya lepas tuh Mbak Dewi. Enggak, kakinya letoy. Nih, dari sini sampai sini pedes. Oh, sama kayak Mbak Irma dong. Kalau pakai kursi enak, karena mungkin tangannya kan kebantu ya. Kok yang tadi Iya. ini kaki kiri langsung letoy. Dari pantat, gila. Ya sama Mbak Irma gitu kan. Oh, yang kiri ya, Pak Deddy ya kan. Kalau kiri tuh kalau lagi nggak oke berasa ya bekas itunya. Iya, Tapi tadi betul. tuh kayaknya ini sih selain kaki tuh tangan. Jadi kayak nggak kalau pakai balok tuh jadi kayak nggak ini tadi yang kedua itu saya nggak pakai balok jadinya tangannya ke bawah Iya, gitu. ini memang finger aja di Oh, oh, lantai. oke Venture. Ini nih emang hipnya suka lagi nggak enak baru berasa nggak kokoh gitu ya. Jadinya Iya. gebrak melulu. Oh. Nah, itu bisa lebih. Nah, oke.
Nah, permasalahannya nengoknya terakhir. Itu yang membuat Mbak Dewi jatuh. Mbak Dewi tengok dulu. Coba tengok dulu, tengok dulu, udah baru tinggal ngangkat. Itu Mbak Dewi tengoknya. Berarti emang kalau menurut saya twistingnya dia nggak maksimal. Nah, tengok kan vertikal udah jadi kan, udah tekuk, jalan, nengok, jangan nengok ke lantai, kan? Pak Dedi, mau nanya Justru, dong. justru kalau nengoknya dari awal nggak bisa. Wah, kenapa nggak bisa? Harusnya dari Iya, awal. tadi waktu pas awal aku kan lihatnya ke bawah dulu, jadi benerin benerin kaki sama panggul dulu kan, apa pinggang, lumbar. Nah setelah itu, nah begitu ditengokin keluar, gitu. Pak Nah Dedi, terus saya mau kalau nanya dong. ditengokin dari awal, apa goyang-goyang tuh kakinya udah mulai goyang-goyang, nggak tahu kenapa. Gila gembrobios ini kaki kiri nih. Pak Enggak. Dedi, saya mau nanya. Itu Ya, kalau mau Parivita Arda Chandrasana, twistingnya itu kita dari atas sudah mulai twisting kan? Kayak saya suka, dari iya kan? bawah Dari nggak boleh. praktek Trikonasananya kan udah gini kan? Dari atas Ya, udah. udah jadi. Ah, iya. Berarti benar Nah, maksudnya saya suka iniin dari atas udah mulai twisting, baru nengok ke depan udah oke. nah itu Mbak Dewi, dia kasih twistingnya di Hmm. lehernya tambah puter di atas. Nah, itu Oh, Dewi. Itu yang menyebabkan Mbak Dewi. Coba kalau Mbak Dewi nggak puter kepalanya, bisa stay. Tapi ketika Mbak Dewi puter, dia goyak. Nah, kalau misalnya kayak gitu, Mbak Dewi dari awal, coba dari awal gitu loh. Nah, kalau dari awal biasanya nggak jatuh gitu loh. Tapi kan mungkin itu hanya kebiasaan ya. Jadi belum biasa dari awal untuk putar. Nah, kalau di tengah, akhirnya nanti itu jatuh terus Mbak Dewi. Sebab apa? Kondisi kita dalam satu kaki, balancing. Ada gerakan tertentu yang muter akan menyebabkan jatuh, kecuali kita strong gitu loh. Ya, jadi putaran itu terakhir terjadi ketika kita mau take off. Nggak boleh muter di atas, bukan saya bilang nggak boleh, harusnya udah jadi. Sebab riskan ketika muter di atas dalam keadaan satu kaki. Riskan. Paham ya? Jadi dari awal, ikutin dari awal, udah twisting, udah naik. Pandangannya ke depan, gitu aja. Kalau pandangannya ke bawah, ya pasti kan kita akan muter kan lagi. Nah, itu riskan untuk muter karena kan jatuh. Udah pasti itu. Ya, coba ya pandangannya kalau belum bisa ke atas ya nggak apa-apa, ke bawah lurus aja yang penting sana. Tenang, pasti bisa kok. Ya, kayak gitu ininya gerakan tekniknya. Mestinya bisa lah orang yang kaki satunya mana tadi yang kaki kanan. Oh, yang kaki kanan bisa, yang kiri yang belum berhasil. Sama. Nah, kalau Ibu Rita itu kaki depannya nggak mau kerja, jadi dia kayak mau ngusruk ke depan, nggak mau muter. itu kenapa ya Pak Dedi? Kaki bawahnya kurang neken kalau kayak gitu. Kalau kayak Iya, ada orang mau jongklok, nyungsep. Bu Rita kayak mau jatuh ke depan karena kaki yang di depannya nggak mau kerja. Oh, Yang goyang, Mas. Jadi kakinya begitu, itu satu gitu, gini-gini gitu. oh Oh, gemeter ya Bu, tremor gitu ya Ya, kakinya ya. kayak goyang gitu, jadi nggak dek gitu. oke. Kalau kayak begitu, ya Hamstringnya bukan sih? Bu Rita harus banyak latihan standing strong. Ya, coba perhatiin deh Ibu Rita kakinya. Coba lihat. Strong ini apa kakinya. Kalau menurut saya kakinya Bu Rita belum strong. Makanya tadi kenapa Bu Rita pada saat Pak Rita tuh jatuh, goyang. Kalau menurut saya Bu Rita harus banyak latihan untuk latihan banyak standing supaya kakinya strong nih. Dia goyang-goyang terus tadi goyang kalau memang kayak begitu. Jadi waktu ngangkat
kaki yang depan kan satu tuh, tumpuan kaki satu. Nah itu karena nggak kuat, dia goyang. Dia berusaha ototnya untuk bisa stable. Tapi karena memang maksimal kaki satu belum bisa menyangga badannya gitu loh. Akhirnya apa? Dia goyang-goyang. Ya, banyak aja latihan standing Bu Rita. Gitu. Ya, biarin kuat jadinya. Sebab kalau dua kaki fakultatif Wanasan Bu Rita ternyata bisa, tapi giliran satu angkat karena lebih sulit ini daripada Arda Chandra. Arda Chandrasan Bu Rita bisa, tapi masih ada goyang-goyang kadang-kadang juga, kan? Wira Hadra Santri bisa, kan? Nah, tapi yang di twisting nggak bisa. Paham nggak? Pak Didi, itu jadinya kenapa? Maksudnya nggak kuat apa otot-otot di hamstringnya memang nggak kuat kok? Soalnya ada juga teman saya gitu, dia suka naik gunung tapi giliran standing satu kaki dia shaking banget tuh pahanya. Aduh Bu Irma kayak gitu. Oke, dengerin. Orang yang naik gunung belum tentu di giliran satu kaki jadi gini. Kedua kaki pasti lebih kuat, strong, bisa menahan tubuh. Tapi satu kaki belum. Karena satu kaki itu otot keseimbangannya bekerja. Kalau dua kaki nggak masalah. Tapi giliran satu kaki keseimbangannya itu bekerja. Itu core-nya lebih banyak bekerja daripada dua kaki. Paham ya? Jadi makanya benar-benar kakinya itu harus benar-benar strong. Bukan berarti orang naik gunung langsung tiba-tiba gerakan ini. Belum tentu. Karena beda mengaktifkan otot kakinya. Kalau gunung ya dua kaki udah nanjak bisa. Tapi kalau giliran satu kaki dia nggak bisa. Sama yang tadi, kita dua kaki. Gitu loh. Nah, jadi benar-benar otot-ototnya, otot keseimbangannya dilatih. Badan kita itu ada namanya otot balancing, keseimbangan itu sebenarnya dari core-nya yang kerja. Gitu loh. Pada satu kaki beda dengan dua kaki. Pasti susah satu kaki. Gitu. Paham ya? Jadi ada orang yang dua kaki bisa, tapi diangkat satu kaki langsung jatuh. Angkat satu kaki, ada jatuh. Ah, saya punya murid juga begitu. Cuman ya memang udah berumur ya. Udah berumur. Ya, kalau latihan dua kaki oke, strong. Tapi giliran satu kaki angkat, sebentar goyang. Ya mungkin kita juga coba kalau friksasan, coba saya mau kasih contoh. Friksasan kuat berapa lama? Tripos. Dicek lah. Bentar itu memang friksasan dari dulu orang pada gampang gitu aja, saya tuh susah banget dari awal. Nah, berarti Bu Rita harus banyak latihan kaki, terutama untuk balancing. Latihan aja kayak tadi friksasan, lama terus, kuatin berapa lama kita bisa akan ganti kaki. Itu membuat strong. Mas, Ya, kalau karena ini pergelangan kakiku tuh kecil tuh. Apa karena itu ya? Jadi susah. Ya. Jadi gini, yang tadi kan saya bilang, kakinya Bu Rita lebih kecil. Oh, ankle-nya, pergelangannya lebih kecil ya. Pergelangan tuku tuh lebih kecil gitu. Ya memang kakiku kecil, tapi itu aku lihat kan ada orang yang pergelangannya kan Iya, besar ya, agak besar. Mau tahu nggak? Bu Rita bukannya kecil. Bu Rita kurang berlatih kaki sehingga kecil gitu. Oh enggak, dari kecil itu. Ya enggak apa-apa. Genetics. Meski dibandingin sama anak saya lebih gede gitu. Jadi memang genetics. Meskipun kecil, tapi kalau dilatih kan kuat, Bu Rita. Nggak apa-apa, latih terus. Jangan udah kecil tapi Bu Rita nggak mau latih, ntar nggak kuat. Tetap latih Bu Rita, nggak apa-apa. Ya, pasti badan itu, si otot itu akan mengikuti gitu. Kalau Bu Rita kaki kanan naik, kan goyang-goyang, lama-lama nanti kuat tuh Bu Rita meskipun kecil gitu ototnya. Tapi dia bisa nahan. Itu memang benar, semakin otot besar, jadi akan otot tenaganya makin kuat gitu loh ya. Seperti itu. Jadi tapi nggak ada jauh kemungkinan. Bukan berarti kita kecil bisa nggak kuat. Ada yang kecil-kecil juga kuat.
nggak harus gitu loh Jadi maksudnya ya. jadi Jadi ekstra kan daripada yang gede ya, ekstra latihan. Itu dia. paham ya? Itu jadi gini loh, setiap kalau kita belajar kelas kayak gini, kalau saya konsepnya bukan teman-teman dapat kayak gerakan begini, enggak. Nanti teman-teman yang penting dapat ngerti konsepnya dan dilatih sendiri gitu loh. Oh iya, oh gini sehingga apa, berkembang, konsep itu diambil berkembang untuk teman-teman, bukannya oh catat gerakan begini, enggak. Gerakan itu dilatih, enggak sekedar hari ini langsung bisa, enggak, dia perlu proses. Nah, untuk berproses itu kan teman-teman harus punya konsep. Apa ya? Harus punya. Nah, itu yang harus diambil dalam satu kelas. Pada saat teman-teman ikut kelas tuh apa yang didapatnya? Itu loh maunya. Saya itu setelah habis kelas, teman-teman dapat, bukan dapat gerakannya, bukan. Itu gerakan itu kalau teman-teman dilatih sendiri, udah. Saya nggak lihat, oh ini yang bagus, ini gini, enggak. Tapi saya nggak lihat, oh ini bisa nih. Dia ngerti apa yang kita tadi pelajari, itu konsepnya ngerti, oh gini. Udah itu aja. Paham ya? Jadi bukannya copying, oh ini gerakan langsung ikut ternyata, enggak. Konsep itu bisa dikembangkan sendiri sama teman-teman dengan asanas yang berbeda. Oh gini ya, oh gitu. Sehingga apa? Teman-teman bisa berkembang. Kalau teman-teman hanya melihat copying, meniru gerakan, ini begini, ini gini, ya ntar saya ikutin lagi. Tapi nggak tahu konsepnya, itu teman-teman segitu. Tapi kalau konsepnya tadi teman kayak tadi berita, oh ini kecil, ya berita harus banyak latihan terus, coba. Oh ngerti, oh saya harus begitu. Nah itu, saya lebih senang seperti itu. Gitu loh. Oh iya, sehingga dia bisa berkembang dengan sendiri. Benar. Seperti itu kerangka berpikirnya. Oh iya, seperti ini ya. Seperti itu. Bukan gerakannya. Gerakannya teman-teman latihan sendiri. Nggak mungkin bisa 1,5 jam. Itu latihan itu kan setiap hari. Kalau teman-teman gitu. Paham? Ya. Nah, kayak tadi. Kok dari twisting, ya tadi kan konsepnya. Oh, saya langsung kayak, siapa tadi? Mbak Dewi. Waktu muter jatuh. Nah, saya bilang konsepnya dari awal paprika dulu, twisting udah dapat baru naik. Oh, kayak gitu ya. Diingetin, dilatih di rumah. Gitu. Paham? Yes. Sudah. Ini udah jam 8 ini. Ya, Pacimottanasana dulu. Pacimottanasana. Yo, rest sebentar. Kakinya lurus. Tekan, lututnya menghadap ke atas, tekan tumit, tekan paha. Angkat tangannya, extended thumb up and extended forward, pegang kakinya. Konsepnya gimana? Kakinya tekan tumit, si tangan fungsinya apa? Menarik kaki masuk ke hip joint. Dan tarik perutnya ke arah dada. Jangan tegang tangannya, ingat konsepnya tadi. Bukannya tegang di tangan, di bahu. Tangannya jadi tegang. Enggak. And elbow bend, action. Tangannya sedikit support, dorong ke depan, head down. Perutnya relax. Tangan narik kaki, kaki mendorong ke pantat, ke arah punggung, kenyangin. Relax. Okay, and come up.
Savasana. Good. Nah, slowly bending the leg. Your upper abdomen and turn body to the right side. You open your eyes, place your left arm on the floor and come up. Thank you, namaste. Terima kasih. Oke, kita foto yuk. Oke, sini saya foto. Yuk, semuanya. Saya deh, udah ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3, senyum. Terima kasih. Pak Dedi, terima kasih semuanya. Thank you, thank you. Bye. Aku semua. Eh, See you.